Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kalian simak video pembelajaran kali ini. Materi adab bertamu dengan seksama ya. Sebelum memasuki materi adab bertamu, tujuan pembelajaran yang pertama, melalui pengamatan, siswa dapat menjelaskan pengertian adab bertamu. Yang kedua, siswa dapat membiasakan diri berakhlak yang baik dalam bertamu. Dan yang ketiga, siswa diberi kesempatan untuk mengamati gambar dan fenomena di lingkungan sekitar mengenai adab bertamu. Selanjutnya, simak video pembelajaran adab bertamu dengan baik. Oke anak-anak, apa itu adab bertamu? Nah, adab secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu adaba yu'adibu ta'dib, yang artinya tata krama, tata cara atau sopan santun. Sedangkan secara istilah, adab yaitu bentuk sikap atau perilaku terpuji yang mencerminkan nilai sopan santun, kebaikan, budi pekerti atau akhlak. Kemudian bertamu dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ata li ziyarati, yang artinya datang berkunjung. Menurut istilah, bertamu merupakan kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat, ataupun orang lain dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan ataupun untuk suatu keperluan lain dalam rangka menciptakan kebersamaan dan kemaslahatan bersama. Oke, ada bertamu yang harus kita lakukan. Yang pertama, mengucap salam. Sebagai seorang muslim, sebelum masuk ke rumah, sebenarnya tidak hanya masuk ke rumah, namun setiap kali ketika kita bertemu dengan teman, bertemu dengan guru, atau bertemu dengan sesama muslim, kita wajib untuk mengucapkan salam. Nah, untuk itu kita harus mengucapkan salam hendak masuk ke rumah tuan rumah. Nah, dengan mengucap salam berarti seorang tamu berdoa semoga tuan rumahnya memperoleh keberkahan dan keselamatan. Mengucapkan salam memiliki fungsi, yaitu ketika kalian bertamu itu disebut dengan lil al-istizan, yaitu sebagai permintaan izin untuk bertemu dengan tuan rumah. Dijelaskan dalam Al-Quran, ketika bertamu, kita sebaiknya mengucapkan salam sebanyak 3 kali, seandainya tuan rumah tidak ada di rumah. Untuk adab yang kedua, yaitu meminta izin masuk. Nah, sebagai seorang muslim, sebelum masuk ke rumah tuan, hendak meminta izin kepada tuan rumah terlebih dahulu. Jika tidak, kalian boleh langsung masuk tanpa meminta izin, asalkan tuan rumahnya mengizinkan kalian untuk masuk ke dalam rumahnya sebelum kita meminta izin kepada tuan rumah. Nah, sebagaimana meminta izin masuk ke rumah orang lain adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Mungkin tuan rumah saat itu sedang beristirahat atau tidak mau diganggu, atau mungkin berpakaian yang tidak layak dilihat oleh orang lain. Nah, untuk itu diperlukan kita untuk meminta izin masuk. Nah, dengan kita atau kalian meminta izin kepada tuan rumah, berarti kalian itu memberi kesempatan tuan rumah untuk berbenah diri lalu menyambutnya. Selanjutnya, dalil nakli, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta
tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadakkarun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nah, dalam riwayat Tirmizi dikisahkan bahwa Qaidah bin Hanbal disuruh Safwan bin Umayyah untuk mengantarkan susu dan makanan kepada Rasulullah yang sedang berada di atas lembah. Nah, Qaldah ini langsung menemui Rasulullah tanpa mengucapkan salam dan tidak meminta izin. Rasulullah pun menyuruh Qaldah keluar kembali dan mengucapkan, "Assalamualaikum, apakah aku boleh masuk?" Nah, inilah ajaran Rasulullah yang seharusnya dilakukan setiap muslim dalam bertamu ke rumah orang lain. Selanjutnya, adab yang ketiga, membelakangi pintu. Nah, ketika kalian mengetuk pintu, mengucapkan salam untuk bertamu, maka berdirilah membelakangi pintu. Tidak dianjurkan atau tidak dibenarkan menghadap ke dalam rumah melalui pintu yang terbuka atau mengintip dari balik jendela. Kenapa kalian tidak diperbolehkan seperti itu? Hal ini dikarenakan untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, saat berkata, seseorang berdiri di depan pintu Rasulullah sambil menghadap ke dalam rumah. Ia bermaksud meminta izin. Kemudian Rasulullah berkata, "Seharusnya kamu begini atau begitu. Sesungguhnya disunahkannya minta izin hanyalah untuk menjaga pandangan." Hadis riwayat Abu Daud. Adab yang keempat, bertamu tidak melebihi batas waktu. Maksudnya itu, seorang muslim tidak dianjurkan untuk bertamu lebih dari 3 hari. Sebenarnya tidak hanya 3 hari, namun tidak melebihi batas jam yang ditentukan. Nah, selain berkunjung di waktu yang tepat, kita juga harus memperhatikan batas waktu dalam bertamu. Karena jika seseorang bertamu terlalu lama, dikhawatirkan akan memberikan rasa tidak nyaman dan akan membebani sang penerima tamu atau pemilik rumah. Nah, apabila kalian bertamu, sebaiknya tidak melebihi 3 hari. Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk memuliakan tamu dan melayaninya selama 3 hari. Rasulullah bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya." Kewajiban menerima tamu selama 3 hari, bila lebih, dan maka ini adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, adab yang kelima, kembali pulang jika tidak diizinkan masuk. Apabila kalian ingin bertamu, maka carilah waktu yang tepat. Karena apa? Bila waktunya tidak tepat, kalian tidak akan diizinkan untuk bertamu oleh tuan rumah. Apa yang kalian lakukan jika tuan rumah tidak mau menerima tamu? Nah, segeralah pulang dan jangan memaksakan diri untuk menemuinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 28 yang artinya, "Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Nah, untuk yang terakhir yaitu adab keenam, menjaga pandangan mata atau kecurigaan. Nah, bila kalian telah diizinkan masuk oleh tuan rumah untuk bertamu, maka masuklah dan duduk di tempat duduk yang sudah disediakan. Jagalah pandangan kita dari hal-hal yang tidak boleh dilihat. Jangan biarkan pandangan kita mengikuti rasa penasaran yang serba ingin tahu dan menyelidiki yang ada di sekitarnya. Inilah alasan mengapa
disyariatkan untuk meminta izin. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sesungguhnya disyaratkan minta izin tidak lain untuk menjaga pandangan. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, setelah diterima oleh tuan rumah, maka sampaikan maksud dan tujuan kalian untuk bertamu dengan sopan. Bersikap tawadhu ketika kalian berada di ruang tamu. Intinya jadilah tamu yang baik sehingga tujuan kalian bertamu dapat tercapai dengan baik. Untuk hikmah bertamu sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 27, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.